Perbedaan perlakuan Satgas negeri dan swasta itu tahun 2022 sampai tahun 2024 ini sama berupa hibah. Makanya itu seperti itu. Padahal ini regulasinya juga peraturannya gimana? Maksudnya bedanya negeri kalau swasta. Iya. Lewat swasta. Menurut Pak Rio ini dibedani. Makanya kami tanya. Enggak, maksudnya ini bodoh. Sama. Diaturannya sama. Sama. Pelaksanaan di APBD kita, negeri sama swasta beda. Swasta selalu diupakan dalam bentuk hibah uang pada APBD. Kemudian nilainya pun juga menurut saya tidak masuk akal karena 10 miliar bulan. Padahal untuk SD per kepala itu 900.000. Kira-kira masa ada ini kan setengah kepala gitu bisa dijelaskan sekarang lagi. Ini 10 gelondongan leng bentuknya dana hibah. SD apa SMP? SD swasta. Dana hibah neng SD swasta. Jelas nomor 10 itu kurang kok kurang. Coba segera nih. Untuk nilai hibah di SD swasta, ya. Tadi kan di awal itu 10 miliar. Di perubahan APBD Penjabaran 5 itu sudah disesuaikan, Bapak. Senilai 9M. Senilai 9M 889.900.000 rupiah. Ini memang kalau untuk perlakuan hibah itu baik untuk reguler ataupun kinerja itu perlakuannya semuanya adalah dimasukkan ke hibah. Jadi nilai yang di sini itu adalah nilai hibah kinerja dan reguler. Peraturannya. Peraturannya sebentar. Yang membedakan antara swasta ini berdasarkan Permendagri. Coba saya bukakan dulu ya. Mohon izin Pak Ketua. Jadi gambarannya bos negeri itu tidak masuk di lampiran hibah. Sementara swasta di APBD itu masuk ke lembar hibah. Sama halnya dengan wakil-wakil jenengan. Pahami gambarannya itu beda antara wakil dan hibah di lembaga pendidikan swasta Mojing. Kalau Ketua untuk menyampaikan terkait dengan hal tersebut itu di Permendagri 3 2023 kaitannya untuk pengelolaan bos di pemerintah daerah, bahwasanya untuk hibah yang lembaga pendidikan swasta itu dimasukkan di dalam kode rekening hibah. Itu tepatnya ada di pasal 47 ayat 4 kalau tidak salah. Dan selanjutnya juga untuk yang kaitannya kokir, kalau kokir dan sebagainya, hibah dan sebagainya itu biasanya itu kan ada NPHD, itu juga dimasukkan di dalam reja dan seterusnya seperti itu. Tapi untuk perlakuan lembaga pendidikan yang swasta itu hibah tidak melalui NPHD dan tidak dimasukkan dalam RKPD. Mohon izin ini untuk menyampaikan. Untuk selanjutnya juga yang kaitannya pertanyaannya dari teman tadi Pak Yoyo, alhamdulillah Pak sehat ya. Kita masih bersama. Siapa? Kondisinya itu yang untuk di pasal 61 Permendagri yang sama juga untuk kaitannya kenapa itu harus diintegrasikan di SPD itu bukan amanah dari BPKD itu tapi amanah dari Permendagri 3 2023 tersebut yang pasal 61 ayat 3 bahwasanya yang ayat 1 ayat 2 itu adalah markas, wajibnya markas terus harus diintegrasikan di dalam
SIPD. Karena demikian Bapak. Terima kasih. Cek, berarti posisi ini 10 miliar kuwi dana hibah ke sekolah-sekolah swasta untuk bos. Nyatete. Disesuaikan, kurang dibayarnya. Ngono to, Bi? Sesuai perpres, Pak. Ya 10 miliar itu Bi. Ya sama, cuman kan ada 10 miliar disesuaikan dari 9 bla bla bla. Nah, terus 10 miliar dari jadi di PAPBD dari yang bapak dari Cakra itu kan hibah untuk sertifikat swasta yang SMP sebelumnya 6.223.190, kemudian yang SD 10 miliar. Di perubahan 5 kemudian itu direvisi, termasuk merevisi sumber dana lagi dari yang sebelumnya jauh menjadi akan revisi. Selain revisi sumber dana juga revisi jumlah hibahnya dari SMP yang semula 6,2 menjadi 7.944.690, kemudian SD yang sebelumnya 10 miliar menjadi 9.889.900 di penjabaran 5. iya toh? Izin pimpinan. Ya. Bos ini ada setiap tahun, sumber anggarannya tetap. Namun di RAPBD itu tertulis RAPBD tertulis dari sumber anggaran yang berbeda. Padahal ini setiap tahun dari pusat itu sumber anggarannya itu sama, transfer khusus atau dana alokasi khusus non titik. Mohon maaf, ini setiap tahun seperti itu, tapi di RAPBD tertulis beda. Izin dulu sama pojok, mohon maaf. Izin pimpinan kami menjawab. Untuk di SIPD Pak, tagging sumber dana itu memang baru dimulai, bahwa kita harus ada tagging ini dari sumber dana apa saja itu di hampir akhir tahun 2024 Pak. Setiap tahun bos itu ada, dan sumber anggaran itu tetap. Ya, maksud saya gini, ini kan pimpinan membaca sumber anggaran yang tertera di BPPA ya. Sebelumnya di BPPA sebelumnya itu tidak ada tagging sumber dana Pak di SIPD. Baru ada tagging sumber dana itu di akhir tahun 2024. Dan memang ada kesalahan ketika PAPBD. Kan kami juga mengakui kalau memang ada kesalahan di PAPBD. Namun kesalahan sumber dana itu sudah disesuaikan di Perbu Penjabaran 5. Kalau Bapak ingin data yang Perbu Penjabaran 5 bisa kami berikan. Oh iya, kami minta itu nanti. Mohon maaf pimpinan juga. Perbu Penjabaran 5 perubahan 5 tadi, apakah Dewan ini tidak diberi oleh eksekutif? Apa hanya dibuat oleh apa tahu sih ning Lo arti itu ada pimpinan. aku tak berani. Apakah tidak diberi? Diberi tapi saya tak berani. Saya tahu. Yang wajan. Itu kalau kursi-kursian nih, pimpinan di topnya amuleh loh. Makanya saya izin pimpinan. Gini, ceritanya ini posisi pada saat kita membaca perubahan, teman-teman yo harus berubah lah bahasanya dari APBD kemudian RAPBD, APBD, penjabaran perubahan berubah. Sepuan lagi perubahan berapa? 5. Belum. Izin Bapak, untuk tahun 2024 kita itu ada 6 kali perubahan Bapak. Jadi 4 kali sebelum PAPBD, 2 kali setelah PAPBD. Terus kemudian tadi terkait apakah DPRD itu tidak diberi ini ya perbuknya terkait dengan penjabaran. Jadi setiap ada perubahan penjabaran itu ada mekanisme kita eksekutif itu harus membuat surat pemberitahuan ke DPRD.
Terima kasih. Berarti 6. Ini bos sampai penjabarannya mau pernah lebih baik. Apa hanya di 5 saja? Sumpah. Aku ditemok ini atau ya. Iya. Alhamdulillah Pak, ini berarti ada bukti baru lagi bahwa itu bukan sifat bos nasional yang ada perubahan. Jadi Pak, untuk bos reguler, bos B, ini kewajiban sekolah melalui aplikasi apa saya lupa tadi kemarin itu. Ini mulai Agustus sampai tanggal 30 Oktober mengupload jumlah siswanya. Ini sebagai acuan turunnya bos pada lembaga sekolah tersebut pada tahun berikutnya tanpa berubah. Jadi meskipun ada tahun berikutnya karena tahun ajaran barunya pada pertengahan tahun, ini berarti perubahannya ada pada tahun berikutnya. Jadi selama 1 tahun itu tidak ada perubahan penerimaan bos dari yang sudah diusulkan. Mohon mungkin untuk lebih jelasnya ini Anda bisa ke sekolah-sekolah baik SD atau SMP. Nah, ini berarti malah justru pengakuan bahwa ada perubahan anggaran pada APBD. Ini menunjukkan bahwa ini bukan bos nas, berarti ini adalah bos ja. Kemudian Pak, lagi kalau kita ngomong APBD yang sudah jelas payung hukumnya, dan kita ngomong di sini adalah APBD perubahan. Sekarang saya tanya Pak, LKPJ Anda bagaimana? Berdasarkan APBD ini kan, yang dilaksanakan ini kan, setelah APBD muncul masih ada perubahan lagi, itu peraturannya di mana Pak? Laporannya di mana? Anda berubahnya untuk menjadi LKPJ. Ini kan permasalahan lagi. Nah, makanya Pak, sebenarnya ini sederhana kok. Ketika dari pusat, dari RKUN langsung ke lembaga sekolah dengan ketetapan yang ada dari awal Agustus sampai akhir Oktober ini mengupload dapur siswa, inilah data mereka sekolah tersebut dan tidak ada perubahan dalam tahun tersebut. Makanya ini adalah hal yang sederhana. Nah, tiba-tiba di APBD begitu rumitnya. Apakah itu bisa disebut bahwa adalah bos yang dari pusat? Sekarang mohon diteliti, Anda sebagai ketua komisi A pasti tahu dan data Anda lengkap sekali. Mereka tadi ngomong masalah bos kinerja dicampurkan pada bos reguler. Padahal pada APBD kita ini tidak tiap tahun ada bos kinerja, padahal yang dari pusat ada tiap tahun karena merupakan bos B. Kalau nggak percaya cek APBD tahun 2022, 2023, 2024, bahkan 2025 ini. Ini Pak, ini juga salah satu indikator bahwa bos di APBD ini adalah bos ya. Terus kemudian seperti tahun 2023 tadi, terkait sumber anggaran, cobalah Anda buka RAPBD tahun 2023. Baik RAPBD ataupun RAPBD penyesuaian sumber bos itu dari mana, atau RAPBD tahun 2022. Kalau memang ini baru dimunculkan baru tahun 2024. Kalau mungkin sesuai dengan tulis sebentar ini di sini ada, saya punya RAPBD tahun 2022. Makanya kita ngamati ini sudah tahun-tahun Pak. Oke Pak ya, jadi posisi aku gue menurut itu 2023, 2024, 2025 gue. Pertanyaannya, perubahan anggaran di penjabaran itu apakah harus merubah angka oleh duit dan sebagainya atau sebatas itu? Tidak Pak, jadi untuk
untuk jumlah alokasi, jumlah totalnya bosnya itu tetap 100,076,760 yang itu juga sesuai di Perpres, sesuai di Arkas. Untuk perubahan yang kami sampaikan itu perubahan di dalam kode rekeningnya yang sebelumnya itu dihibahnya 10 miliar dihibah menjadi 9,889, tapi di pos lainnya pastinya bertambah gitu. Secara total tetap sesuai Perpres sampai akhir. Perubahan anggarannya hanya antar kode rekening. rekening. Iya, kode rekening. Dari hibah ke bla bla bla. Ya. Kemudian dari hibah ke dari SD ke SMP, dari SMP ke SD. Dari belanja hibah ke belanja barang jasa hosting. Akhirnya di dalam SMP itu jumlahnya itu di dalam bosnya itu jumlah 100,076,760 ini konsisten Pak. Betul. Terus di perubahan-perubahan penjabaran itu bentuknya apa ya? Rekening-rekening tadi. Iya. Oke. Dan mungkin menambahkan izin pimpinan untuk bos kinerja itu memang betul. Secara kabupaten kita alhamdulillah dari tahun ke tahun mendapatkan, tapi lembaganya itu bisa berbeda-beda karena bos kinerja dilihat dari prestasi sekolah. Oke, teman-teman. Karena waktunya jam dulu. Jam cici rong jam. Mudah-mudahan ya kan semuanya puas tidak puas ini. Bukan pemuas. Ya, kami minta kopian akan disampaikan dari Oke, kita fasilitasi nanti. Dan kami ketika minta pergub perubahan 56 tadi harus menjawab Bu, apakah Pak pimpinan atau penjaringan? Oke, gini teman-teman saya. Untuk OPD, jadi permintaan-permintaan tadi dijaga lewatkan kami. Lewatkan kami. Pak Darno, ini Sekwan siapa ini? Tadi fasilitasi tadi ya. Permintaan jaga semuanya lewat di Dewan. Ya. Ya, terus kapan bisa saya ambil? Kapan bisa ambil nanti dihubungi kalau sudah ada. Gitu ya Pak. Mereka posisinya ya. Wong hari ini aja sire. Hari ini itu kita kegiatan paripurna. Alhamdulillah lagi eneng. Sudah begitu. Atau dia Pak. Sekali lagi teman-teman, waktunya sudah berlipat rasanya. Untuk teman-teman media, sekali lagi proses 2 jam. Jadi proses silakan disimpulkan sendiri. Tidak ada wawancara dan statement dari ketua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya doakan semua yang barokah kita. Jadi barokah, sehat barokah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang untuk kesekian kalinya ini terakhir dan lanjut dari terkait hasil nanti dari pihak mohon nanti mengajukan keberatan atau tindakan lain kita tunggu berikutnya. Oke, terima kasih.